Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara program Share It, program yang menginspirasi ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi ya. Ini kita langsung saja sapa sahabat Bilal Ahmad Gofur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kang Bilal ya, ini saya harus sampaikan dulu ke sahabat Share It semua. Jadi Mas Bilal ini beliau pendengarannya agak terganggu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya harus keras nih bicaranya, atau saya nanti akan memberikan naskah ini, ada pertanyaan ke beliau ya. Jadi ada cara-cara khusus. Nah ya. Tapi masih bisa dengar sedikit. Kecil, Ustaz. Kecil sekali ya. Padahal suara saya udah dibesarin nih. Nggak apa-apa ya. Nah, namanya Bilal Ahmad Gofur, tapi di sini sebetulnya Bilalus Salam. Iya. Itu sebetulnya yang mana? Yang benernya Bilalus Salam. Bilalus Salam ya. Jadi Bilal Ahmad Gofur tuh, Ahmad tuh Aba. Oh. Gofur Njit. Gofur Njit. Jadi Bilalus Salam. Tapi ini Bilalus Salam juga bagus sekali nih namanya ya. Jadi mungkin terinspirasi Aba itu dengan nama Bilal ya. Nah, betul ya, begitu ya. Bisa diceritain nama Bilal itu? Mungkin orang tua dulu terinspirasi Terinspirasi dengan aja. sahabat Nabi. Gitu ya. Pokoknya ini pengen insya Allah pengen jadi Bilal nih ya. Dan nama itu kan doa. Nah, Iya kan? Nah, alhamdulillah. Nah, ini kita langsung nih pertanyaannya. Ini saya bacakan tapi supaya antum bisa ini jelas. Yang nomor 1 ini. Yang nomor 1. Ya, dari berbagai sumber kisah hijrahnya Bilal ini itu dari mendengar bisikan. Ya, nah, apa bunyi bisikan itu? Kira-kira siapa yang membisikkan? Ya. Terus apakah bisikan itu berulang-ulang gitu? Terus kemudian Bilal juga setelah mendengar bisikan itu langsung menangis gitu. Dan kapan terjadinya? Ini satu-satu dulu ya. Itu bisikan itu maksudnya bagaimana? Bisikan di sini ini. jadi bisikannya tuh kayak secara tiba-tiba waktu itu, Ustaz. Waktu Ana lagi ya zaman-zaman masih begajulan kan di salah satu base camp di rumah teman Ana. Jadi Ana habis kayak party dan lain sebagainya rame-rame sama teman. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin, lu tuh gue ciptain bukan untuk berbuat seperti ini. Oh gitu. Detik itu juga Ana nangis kan depan teman-teman Ana, depan orang-orang banyak nih. Teman-teman Ana bingung dong ya kan. Kenapa nih ya? Cuma Ana nggak jawab, Ana langsung pulang ke rumah. Oh gitu. Itu jelas sekali bisikannya. Jelas ya bisikannya. Jelas ya. Tiba-tiba pokoknya nggak tahu, tiba-tiba langsung nangis gemeteran kayak wah gimana deh rasanya, nggak bisa diceritain. Tiba-tiba langsung pulang ke rumah. Itu sekitar pukul jam 2 apa jam 3 malam gitu. Ketok-ketok rumah. Dibukain sama orang tua kan. Bingung dong orang tua. Di tengah malam kenapa nih anak nangis ya kan. Tiba-tiba panik gitu kan. Cuma aneh nggak jawab, aneh langsung minta maaf. Cuci kaki, air orang tua minum ya kan. Oh ya? Bingung tuh orang tua tuh. Kenapa? Tapi aneh tetap nggak jawab pada saat itu kan. Terus aneh ke kamar mandi hadis wajib mandi hadas besar. Iya, Terus baca Quran sampai subuh. Besoknya depannya berubah 1000 derajat, Ustaz. Bisa baca Quran tapi? Alhamdulillah. Bisa baca Quran? Pernah belajar di mana baca Quran? Ngaji di mana? Saya jadi sebenarnya sebelumnya aneh sempat mondok juga, Ustaz. Mondok. Oh, mondok juga waktu ini. SMP. Oh, sanawiyah ya? Iya, 3 tahun. Alhamdulillah. 3 tahun mondok ya? Alhamdulillah. Tapi habis mondok malah jadi habis anak mondok jalanan. malah begitu. Ya. Ibarat kayak singa habis dikandangin nih, dilempar keluar ya kan. Keluar malah langsung ya. Pertama kali mulai ditato kapan? Pertama kali mulai ditato, nggak mungkin lagi mondok ditato kan? Enggak. 1 SMA ada kayak nggak salah. Oh begitu ya, pertama kali itu. Pertama kali. Pas touring ke Purwokerto nggak salah waktu itu. Di sana ada temen yang artis tato kan. Jadi yang mana dulu awalnya? Yang ditato yang mana dulu awalnya? Iya. Ini
Yang pertama kali ditato yang mana? Tangan. Tangan ini. Ini. Oh itu yang pertama. Itu. Kemudian langsung akhirnya Langsung merembet. badan itu. Sampai kepala sampai ini ya. Apa enggak sakit itu? Sakit kan? Sakit sebenarnya, cuma kayak gimana ya? Pada saat itu ya kayak nikmat aja. Karena lingkungan teman-teman tato semua pasti ya. Iya. Terus setelah dengar bisikan begitu 180 derajatnya gimana? Perubahannya gimana antum? Perubahannya kayak langsung kayak lupa gitu kok. Semalam tuh habis ngapain. Kayak bayi baru lahir gitu. Oh begitu. Apa aja yang dilakukan apa aja? Pada saat itu aneh nggak berani keluar dulu tuh Ustaz. Sholat di rumah ya kan. Di rumah. Belajar di rumah kan ada buku-buku juga, ada kitab-kitab kan. Pelajarin lagi. Baca-baca. Cuma belum berani buat nunjukin kalau gue nih pengen berubah gitu, belum berani. Kurang keluar, percaya sholat diri. masih di rumah, di kamar aja. Iya. Di rumah juga cuma turun makan ke atas lagi. Terus ibu bapak lagi. nanya apa? Orang tua itu waktu itu belum nanya apapun, cuma ngeliatin doang kali reaksi anaknya kan, kok tiba kenapa nih anak gua gitu. Cuma sering berjalannya waktu kan anak bertahap, lama-lama mereka percaya kan atas perubahan itu. Hampir setengah tahun anak gak keluar di rumah sama sekali. Terus. Sampai teman-teman datang juga kan ke rumah. Wah, teman-teman gimana tuh? teman-teman ayo kita party gitu gimana? Iya, ngajakin lagi kan. Terus saat itu kan di rumah udah bebas mau ngapain aja di rumah. Atta di rumah mau ngapain juga bebas kan, orang tua nggak berani ganggu gitu. Iya, teman ke rumah, cuma anak belum berani tuh kalau bilang gue pengen berubah gitu. Belum ada keberanian kan kalau baru-baru hijrah tuh, mental masih tipis banget. Cuma sekali 2 kali ya kan, 3 kali datang terus nih orang ya kan. Iya, ayo gitu mana gitu. Bawain apaan aja ke rumah ya kan. Anak kesel sendiri tuh Ustaz. Oh gitu. Terus? Anak hajar aja temen-temen di rumah aneh. Oh gitu. Berantemin gitu ya. Karena maksa-maksa terus. Iya, saking bingungnya gitu. Gue pengen bener sampai di rumah didatengin sama itu maksiat gitu. Walhasil udah. Terus gimana tuh teman-teman akhirnya jauhin? Akhirnya ngejauhin ya, sampai berkata kasar dan lain sebagainya kan. Sampai dibilang lu surga banget sih, sampai mutus silaturahmi. Oh gitu. Wah, pada saat itu aneh belum punya ilmu, bilang kan mental betul. Masih cemen. Dibilang begitu aneh ngedon dong. Pengen balik lagi, cuma aduh bingung dah. Cuma seiring berjalannya waktu ya mereka pada terima sendiri, malah support sekarang. Tapi alhamdulillah nggak pernah sempet balik lagi, enggak kan? Alhamdulillah jangan dong. Enggak. Jadi artinya memang pas pada saat itu pengen berubah udah langsung ya. Iya. Gitu. Kalau buat di awal-awal ya cobaan dari mana aja, depan belakang kanan kiri. Emang sekarang ya alhamdulillah udah tinggal. Alhamdulillah ya. Itu tahun berapa itu? Tahun awal 2019 kalau nggak salah. 2019 ya. Terus kan nggak mungkin belajar sendiri, mesti punya ustadz, mesti datang ke majelis taklim gitu. Datang ke majelis taklim. Majelis taklim. Iya. Datang. Akhirnya beraniin diri kan di rumah ada yang kerja, kebetulan dia anak majelis juga, jadi dikasih tahu. Oh, datang ke masjid ini gitu. Ke masjid datang. Diajak tuh akhirnya. Bingung dong orang lihat, ini. Atau ya. Bingung. Pada saat itu masih awam, gak punya teman di majelis dan lain sebagainya. Anak cuma berdua-duaan doang tuh. Kalau nggak salah keluar Batam waktu itu, haul. Oh, luar Batam. Nah. Ya datang gitu. Haul luar Batam. Oh, ternyata nikmat nih, asik lagi ini ya kan. Ngalamin perasaan yang dulu gitu ya. Ya akhirnya nyaman-nyaman ngaji terus deh sampai sekarang. Gitu ya. Dapat teman-teman baru. Ganti circle. Iya, ganti circle ya, diganti sama Allah langsung ya. Teman-temannya. Terus perasaannya gimana? Kenapa? Rasanya gimana rasanya? Rasanya? Sekarang rasanya bangga banget. Oh gitu ya. Rasanya. Setelah ngelewatin berbagai ujian seperti itu kan. Sekarang udah tinggal ngerasain alhamdulillah, tinggal enaknya doang gitu. Terus teman-teman ada yang diajak nggak? Ada. Nah, ada. Terus ada ikut anak teman-teman? Ada, alhamdulillah. Banyak nggak? Banyak. Cuma ya begitu deh namanya. Tugas kita kan cuma ngajak, urusan hidayah kan Allah yang ngatur kan. Ntar ikut, ntar balik lagi mereka. Ada yang gitu ya. Terus suka dakwah ke tempat tongkrongan zaman dulu? Ke teman-teman dulu.
Datang, pernah. datang. Terus gimana? Kadang ya mereka sekarang kayak apa, seleksi alam mungkin ya sebenarnya. Kayak menjauh sendiri mereka tuh, kayak mental sendiri. Ya, ada yang mau Ada yang ikut, mau, ada yang menghindar. gitu ya. Kita datang nih, udah Males, mental. udah mental. Makanya kadang tiba-tiba datangnya baru. Oh gitu ya. Mereka nggak bisa kemana-mana kan kalau kita nggak bilang. Iya. Nongkrongnya di mana aja, daerah mana aja dulu? Banyak sih Sat, di mana-mana. Oh gitu, keliling-keliling aja. Keliling. Gitu. Tapi di jalanan terus. Baik. Ya Sobat Seri, tadi kita bicara segmen 1 ini dengan sahabat Bilal ini. Dan kita tadi udah tahu tuh bagaimana sebetulnya proses ya hijrahnya. Alhamdulillah tuh hijrah yang tiba-tiba mendapatkan sebuah keistimewaan ya dengan adanya bisikan ya, walau alam bisawab ya, bisikan siapa, bisikan malaikat, bisikan siapa, tapi dengan itulah insya Allah kemudian menjadi istiqomah nih sahabat Bilal untuk berhijrah. Menarik sekali, jangan kemana-mana, tetap di Share It. Alhamdulillah Sobat Serin, kembali lagi ya kita sama Mas Bilal ini seorang seniman tato ya yang berhijrah. Nah kita bahas seniman tato nih ya. Antum nih sebelum hijrah kan ini seniman tato nih. Nah ini bisa nato itu belajar dari mana? Otodidak sih sebenarnya. Langsung gitu? Ya dari ya circle ya orang-orang seperti itu, jadi kayak sehari-hari cobain gitu. Tato sendiri nggak? Nggak. Sakitan nato sendiri Sat daripada ditatoin. Oh gitu? Kalau sendiri gitu ya. Iya kan. Kita nyubit diri sendiri sakit kan. Oh gak mau ya, orang lain. Oh iya benar. Terus dari situ komunitas tato itu di mana? Katanya bukan di Jakarta, di Bali. Iya, jadi dulu tuh hidupnya ya pindah-pindah aja. Oh gitu. Setiap kota misalnya ada acara datang sana gitu kan. Di setiap kota kan pasti ada komunitas ya. Duitnya dari mana? Dapat duit dari mana? Natoin orang. Oh, nato dapat duit ya. Oh, gitu. Karenanya pindah-pindah. Di Bali lama situ. Ah iya, terakhir ya di Bali 3 tahun, 4 tahun. Di Bali. Akhirnya pulang. Ya ngerasa suntuk di Bali Sat. Suntuk kenapa? Kayak semua dikasih gitu kan sama Allah. Kalau di Bali digampangin semua, kita mau ngapain di sana bisa kan. Akhirnya ya disadarin, alhamdulillah. Awal mulai sih sebenarnya dari Bali itu. Oh gimana pulang ceritanya? ke Jakarta kan. Coba cerita dong. Rasa suntuk di Bali, pulang ke Jakarta. Ya di Jakarta cuma masih begitu-gitu. Saya buka ajulan dan lain sebagainya. Ya akhirnya mentoknya ya pas malam itu. Party di Jakarta. Ya pas dibisikin itu akhirnya alhamdulillah di situ berubah. Terakhir ya. Terakhir berarti dari semenjak lulus sanawiyah ya. Itu tahun berapa lulus sanawiyah itu? SMA tahun berapa? SMA tahun berapa ya? Lupa, anak kelahiran 93 so. 93. Oh, kita jadi hitungan matematika. Ini susah juga. dari tahun berapa di jalanan jadi seniman tato? Dari mulai 1 SMA ada. 1 SMA ya? 1 SMA. 1 SMA. Liburan semester waktu itu, ya itu touring ke Purwokerto, akhirnya bikin tato. Dari nerusin sana lagi sekolah. Gak nerusin sekolah? Ya nggak dikeluarin, cuma ngeluarin diri. Males sekolah gitu ya, udah waduh bener-bener gitu ya. Itu kayak yang betul-betul menemukan kehidupan gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Padahal itu jenuh juga ya. Akhirnya jenuh, suntuk gitu. Karena setiap hari yang dilakukan apa waktu itu? Ya kayak begitu aja. Gitu. Setiap hari kegiatannya ya maksiat lagi, minum lagi. Semua gitu ya. Iya, akhirnya lama-lamaan ya ada titik jenuhnya sendiri sih sebenarnya manusia kan. Selama ini juga kita ngerangkul teman-teman. Kalau teman-teman belum pengen berubah, belum ada titik jenuhnya tuh belum susah. Susah ya. Mau kita ceramain gimana kayak, mau kita main hati gimana, kalau belum datang itu titik jenuh dia buat berubah ya belum. Ini sebadan-badan semua tato semua, sampai punggung semua, kaki semua tato. Enggak, punggung enggak. Oh, punggung enggak. Oh. Jadi ceritanya dulu gimana? Sengaja dikosongin punggung. Karena buat kalau udah zuat nanti, udah nikah,
buat foto anak, istri, anak-anak ya kan. Keburu tobat. Bagus lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih ada tuh satu yang ini ya. Jadi kosong. Kosong ya. Nggak, ini ikut program hapus tato kan ada. Iya ada, teman-teman juga ada. Cuma kan rasanya sakit saat itu kan nggak langsung hilang. Iya betul, harus beberapa kali ya. Berapa kali treatment kan? Iya. Apalagi tatoannya sebanyak ini. Iya betul. Saya waktu itu ada tuh program di Bogor sana ya, sama komunitas teman-teman tuh yang program hapus tato gitu. Tapi harus store hafalan surat biasanya Ar-Rahman. gitu, hafalan. Ayo satu surat apa gitu. Jadi gratis tapi store surat gitu. Banyak sih sekarang. Udah banyak ya. Tapi sakit banget ya itu di ininya. Sakit saat di laser ya kan. Oh iya. Sekarang sunat aja di laser hilang Sat. bisa begitu ya. Bahaya. Nah, sekarang kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-hari sekarang yang perbaiki diri aja sih Sat. Iya. Cuma agak ke ini kegiatan sekarang semenjak Allah kasih nikmat pendengaran ini kan, jadi agak susah. Itu kenapa pendengaran sekarang terganggu itu kenapa? Gak tahu Sat, tiba-tiba sakit yang kanan di pikirannya sakit biasa gitu kan, kayak bindeng gitu. Beberapa hari kemudian ngikut yang kiri. Yang kiri ngikut juga. Akhirnya periksain. Kayak masuk air gitu ya. Terus diperiksa bagaimana katanya? Periksa katanya radang telinga ya kan. Oh, radang telinga. Terus sampai sebulan nggak sembuh-sembuh, akhirnya anak periksa lagi. Ya periksa bolak-balik ke rumah sakit, beda-beda definisi dari dokter ya kan. Bingung mana. Oh, dioperasi juga katanya nggak bisa sembuh, harus tetap pakai alat pendengaran katanya. Mending gak usah dioperasi dong ya kan. Tapi kalau pakai alat ini sedikit kedenger ya. Cuman kecil aja volumenya ya. Iya. Tapi masih bisa denger kan? Masih bisa denger. Iya. Dikit sih kecil sebenarnya. Ada yang custom. Custom tuh gimana? Ya di Abdi, alat bantu dengar Indonesia, cuma harganya Sat, mahal. Mahal main. Kayak speaker gitu. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi penggugur dosa lah. Amin. Ya. Amin. Nah kemarin tuh kan datang tuh Habib Umar kan ya. Wah itu terbatas itu. Nggak semua bisa hadir itu. Artis-artis dipilih. Yang datang undangan dipilih gitu. Antum salah satu yang terpilih ya. Iya datang diundang sama Mario. Oh sama Mario. Oh, kemarin main film saya tuh Mario. Oh sama Mario ya. Terus hadir apa aja didoain sama Habib Umar. Alhamdulillah didoain Zat. Oh gitu. Sebenarnya udah pasrah itu. Gitu gimana cerita dong? Ya orang lawannya artis-artis pengusaha. Ini siapa kan? Pengusaha betul. Ini udah ngeliat selesai acara pada berebutan kan mereka. Iya, foto semua minta. Karena di pojokan ya kan. Wah, hasil dipanggil sama Habib Muhammad. Nantunya Habib Jindan kan. Jindan. Ditarik ya kan, ya udah. Habib Salim masih ingat sama mana waktu itu kan Habib Ali Al-Jufri anak ketemu juga tuh. Habib Salim ngenalin. Nah, iya. Di mana? Di luar Batang ketemunya? Ketemu di mana luar Batang waktu itu? Gua di bandara waktu itu. Bandara. Oh, kan banyak pengajian di luar Batang, Habib itu sering datang luar Batang. Banyak. Oh, ketemu, terus ditarik. Ya diomongin dah. Minta doain telinganya sakit ya kan. Alhamdulillah didoain, akhirnya nggak nyangka ya. Iya. Langka itu. Belum tentu kesini lagi kan. Iya. Makanya semua ulama yang paling berpengaruh di dunia. Iya di dunia. Makanya orang-orang senang sekali beliau hadir ya, berbagi gitu, kemudian minta doa orang-orang gitu. Ketemu aja udah seneng semua. Iya ketemu aja udah. Iya. Aneh pas waktu itu yang penting bisa ngeliat dari dekat aja udah seneng banget. Gitu ya. Gak nyangka tuh soalnya bisa langsung didoain ya. Ya alhamdulillah gitu. Terus ini kalau sekarang sehari-hari untuk memperkuat keimanan agar supaya istiqomah, yang dilakukan apa? Cara istiqomah Zat? Iya. Antum istiqomahnya gimana nih? Ngaji sih. Ngaji aja? Ngaji, cari guru. Di zaman seperti ini kita nggak bisa jauh-jauh dari ulama. Jangan tinggalin pengajian ya kan, biar ada yang bimbing.
biar nambah terus keimanan kita. Iya. Soalnya zaman sekarang antum tahu sendiri Ustaz, Betul. di luar kayak gimana gitu. Anak aja yang dulunya pelaku maksiat ngelihat sekarang ngeri gitu. Perasaan dulu gue nggak gini-gini amat gitu. Sekarang udah lebih dari itu ya. Lebih dari itu yang kacau. Terus antum kerjaan sehari-hari apa? Di rumah ada usaha keluarga Ustaz. Usaha apa? Sembako, agen. Oh, agen sembako ya. Wah, alhamdulillah antum. Wah, itu pahalanya besar itu. Iya beneran. Memenuhi kebutuhan orang. Kebutuhan. Itu penting itu. Dagang juga sunnah kan? Ya iya. Tahu nggak antum kalau yang namanya kenapa dagang itu jadi sunnah? Karena ya betapa pentingnya umat Islam itu sebetulnya itu memegang distribusi yang namanya jual beli selain makanan tapi semuanya. Supaya apa? Supaya halal atau thayyiban. Nah, kan kalau antum yang jualan kan bisa dipastikan yang dijual halal ya nggak? insya Allah. Iya, jadi ke yang lain kan manfaatnya juga jelas. Tapi kalau bukan antum, bukan orang-orang mukmin yang tahu konsep halal, bisa jadi yang dijualnya nggak halal. Iya. Kalau kita makan yang nggak halal gimana? Iya kan? Nah makanya sudah dari awal tuh konsepnya yang namanya orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu harus masuk ke dalam perdagangan. Benar. Apalagi sembako. Penting karena Harus megang perekonomian. Itu. Nah makanya ajak teman-teman nanti untuk semakin membesarkan usaha itu. Ya. Nah Sobat Syariat ini alhamdulillah nih. Jadi kita tadi keseharian dagang sembako ya, usaha keluarga gitu. Saya justru ingin sebanyak-banyaknya dari kita itu masuk ke dalam perdagangan agar supaya membangkitkan ekonomi umat, agar supaya umat ini terjaga permasalahan halalan thayyiban, kehidupan kesehariannya gitu ya. Nanti kita simak lagi lebih jauh ya dengan sahabat Bilal ini apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan di masa pasca hijrahnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Syariat. Alhamdulillah Sobat Syariat masih sama Mas Bilal nih ya, membahas tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh Mas Bilal setelah pasca hijrah. Nah Mas Bilal nih enaknya Kang Mas atau lahir di mana sih di Jakarta? Lahirnya di mana? Lahir di Jakarta. Jakarta. Oh, berarti Bang dong. Betawi. Betawi ya, Betawi asli ya. Oh, luar Batang ya. Iya. Nah, saya banyak tuh ustadz-ustadz dari luar Batang. Oh iya. Nah, setelah hijrah banyak sekali kemudahan-kemudahan dari Allah ya. Allah mudahkan antum ini. Kira-kira apa aja selain apa tadi yang kita mau bahas umroh? Antum umroh kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya bisa umroh? Itu umrohnya juga pas awal-awal hijrah Ustaz. Oh gimana? Jadi anak setiap habis sholat nih ada apa tempelan kulkas tuh berbentuk Ka'bah Ustaz. Oh gitu. Jadi aneh bawa ke kamar, taruh kamar. Jadi setiap aneh habis sholat tuh berdoa tuh aneh depan itu Ustaz. Gitu ya. Pengen kesini ya Allah, pengen kesini gitu. Pokoknya nggak nyampe sebulan, tiba-tiba abah ngomong kan, lah ente umroh deh katanya. Oh gitu. Wah, yang bener Pak, iya beneran katanya. Wah jangan ini jawaban Allah nih kan dalam hati aneh kan. Berarti abah tuh seneng banget lihat antum sholat ya kan. Wah ini udah sholat, yang tadinya berangkajulan di jalan udah sholat. Sampai akhirnya kasih hadiah umroh juga ya. Katanya Abi sama Umi udah pisah. Kenapa? Udah pisah, udah cerai Abi sama Umi. Iya udah virok, udah lama saat dari anak kecil. Oh gitu. Tapi ketemu sama Abah di mana? Ikut Umi kan? Apa? Abah ada tinggal sama abah kandung. Oh sama Jakarta. Abah, bukan sama Umi. Oh Umi di Aceh. Oh Umi di Aceh. Makanya ini begini nih ya. Jadi kapan itu pisahnya? Dari kecil? Dari kecil. Oh. Dulu Umi di Jakarta, cuma apa Zuat lagi kan dapat orang Aceh pindah ke sana. Oh dapat. Pindah ke Aceh ya. Oh gitu. Jadi ini apa namanya, antum nih nggak ada ibu apa ya udahlah di jalan aja begitu ya. Terus Abi nih kembali lagi. Abi lihat ini sholat nih. Nah. Terus dikasih umroh. Dikasih umroh alhamdulillah. Oh gitu alhamdulillah. Berangkat sama siapa? Sama ade. Oh sama ade berangkat ya. Abah ikut nggak? Abah nggak ikut, berdua dong. Berdua doang. Terus gimana tuh
perjalanan umroh, ceritain sedikit tuh. Perjalanan umroh nggak nyangka banget sih Ustaz. Bisa ke sana. Itu meleleh pasti nangis terus ya. Iya, waktu itu aneh juga baru-baru hijrah kan, masih awam banget gitu. Tiba-tiba ke sono gitu. Iya. Kayak nggak nyangka, kayak beda dunia dah. Terus orang lihat pakai baju ihram, tato semua gimana? Iya, jadi itu kata Omana kan, ikut travel Omana kan. Kata Omana, ID card-nya jangan dilepas lah. Ntar ditangkap sama askar ya kan. Iya, ID card. Tangkap polisi. Iya. Aneh, pas di sono nggak pernah pakai ID card itu kan. Cuek aja gitu kan. Iya, disamperin sama polisi Sat. Cuma bukan ditangkap, minta foto ya. Di sini banyak gitu ya tato ya. Oh gitu. Iya, apalagi kan pakai kain ihram kelihatan. Iya, kelihatan semua. Bingung mereka kali. Ini orang gitu ya. Terus ada kisah lagi pas ngantri Hajar Aswad Sat. Kan ngantrinya, wah tahu sendiri kan. Iya. Wah, banyak banget orang. Aneh ngantri tuh sama Adeana kan. Berapa jam itu lama banget. Itu ada yang umur berapa? Ada nggak beda jauh sama sana. Oh. Jadi bisa diajak-ajak. Cuma dia udah zuat ya. Oh udah ya. Antum belum sana? Aneh ngantri ya kan, lama ya kan. Adeana nyerah tuh Sat. Wah lu, padahal habis nih, dia nih habis nih kan. Wah lu habis doang, lu nyerah, lu masa pengen nyium batu surga ya kan. Aneh gitu kan. Udah ente aja bang, aneh nunggu sini. Dia duduk tuh Sat, ngeliatin aneh. Aneh pokoknya harus nyium, apa yang harus nyium nih. Disamperin Sat sama itu askar yang megangin batu Hajar Aswad tuh. Aneh dirangkul langsung digandeng ke bawah depan batu Hajar Aswad. Lewatin tuh orang-orang antrian. Rezeki tuh. Allahu Akbar, aneh gak nyangka. Tiba-tiba melek langsung depan batu Hajar Aswad. Iya, langsung ya Hajar Aswad ya. Ngomong-ngomong udah nikah belum? Belum Sat, doain Sat. Belum ya. Nah ini Sobat Syar'id ya yang tadi udah denger kisah perjalanan hijrah dan lain-lain. Ini saya promosiin. Mumpung dia nggak terlalu denger. Saya promosiin tuh ya. Pokoknya lihat acara ini nanti bisa hubungin nih. Nah terus kemudian nih, antum kan umroh gitu. Terus kemarin denger-denger ke Istiqlal juga ya. Nah, ke Masjid Istiqlal. Pas kemarin Habib Umar. Oh ya, dalam rangka Habib Umar ya. Bukan ini apa namanya lepas dari situ, enggak. Oh gitu. Terus setelah umroh ya. Terus apa aja ke depan antum yang siapkan? Rencananya apa aja? Kenapa? Rencana antum apa aja? Pas setelah umroh waktu itu. Udah makin semangat Sat. Pas umroh kan sempat dibawa ke tempatnya Abuya Zaid Ahmad. Oh iya. Jadi beliau ya salah satu ulama pertama yang paling nyupport ana. Oh gitu. Pada saat itu katanya kan belum berani Sat. Iya. Masih pakai kerudungan, nutupin diri dah gitu. Semua ditutup ya. Terus? Cuma dinasihatin sama beliau. Bilal jangan malu, harus bangga. Bilal udah kembali ke panjinya Rasulullah SAW. Udah keluar dari tempat beliau. Aneh udah pede 1000% Sat. No gitu ya. Pede aja udah ya. Insya Allah ya. Itu tergantung Allah kan. Segala sesuatunya serahin sama Allah ya. Ya Alhamdulillah. Terus rencananya kemudian bikin komunitas untuk kumpulin orang-orang yang seperti antum yang hijrah, anak-anak yang punya tato dan lain-lain supaya mereka paham gitu. Udah dilakuin belum? Udah Zat, cuma sekarang masih ngerangkul, ajak ngaji, ntar bawa ke pengajian, kita tinggalin. Dia sukanya di pengajian yang mana nih? Kan orang-orang beda-beda kan sukanya. Ya udah ntar kalau dia udah ngaji, saya tinggal, saya lepas gitu. Gitu ya. Kalau buat nampung belum ada tempat Sat. Kalau itu harus kerjasama, cari teman-teman gitu kalau untuk nampung. Sebenarnya banyak banget orang-orang kayak gitu. Apalagi di medsos kan sering ngechatin saya. Bang, saya pengen tinggal tempat abang, Iya. Aku tinggal di mana gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan dia nggak, nanti bisa kita. Nah ini juga saya sama Sobat Syar'id nih ya, kalau misalnya nanti bisa bantu ya lihat, karena banyak nih kayak sahabat Bilal ini, banyak orang-orang yang ingin hijrah tapi nggak pede untuk kumpul sama yang lain, ya kan? Jadi dia
berpikir bahwa wah pengennya sama komunitas dia sendiri ya, supaya sama bisa belum berani gitu. Nah ini perlu tempat-tempat pengajian dan lain-lain begitu. Nah mungkin juga salah satunya nanti bisa diinformasikan ya ke teman-teman yang lainnya, bisa kontak sama Bilal dan nanti orang yang punya fasilitas bisa bantu tuh ya. Mudah-mudahan nanti juga banyak sih sebetulnya kesempatan-kesempatan untuk belajar untuk orang-orang yang hijrah. Banyak kalau sebetulnya ustadz-ustadz yang sudah kemudian terjun ke anak-anak jalanan, anak-anak pang dan lain-lain banyak. Hanya memang tadi tuh fasilitas-fasilitasnya belum begitu banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat kan pemerintah sendiri gitu ya, kalau untuk program seperti ini itu pasti terbatas ya enggak. Nah karenanya perlu antum untuk ke media-media tuh bicara butuhnya apa dan lain-lain. Kira-kira kalau antum misalnya ini kan didengar sama pemerintah dan lain-lain, apa yang antum butuhkan untuk supaya banyak mengajak? Apa yang dibutuhkan ya supaya bisa ngajak teman-teman yang belum hijrah gitu. Kira-kira apa? Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pertama kali buat teman-teman tuh sebenarnya lapangan pekerjaan buat mereka sih. Pekerjaan. Karena sebagian teman-teman kan ketika diajak hijrah, dia ninggalin pekerjaan dia yang lama kan. Banyakan teman-teman kerjanya ya kerja begituan kan dalam tanda kutip. Ketika kita hijrah, kita suruh ninggalin, kita harus sudah siap punya tempat dong. Iya, punya kerjaan yang penting ya, itu dia. Mengganti untuk biaya sehari-hari ya. Ya itu paling utamanya ya. Kebanyakan orang bermaksiat juga kadang dari faktor ekonomi. Ekonomi. Berarti kalau misalnya yang paling pertama kita harus cari gimana, misalnya tadi tuh antum punya kerjaan sembako harus dibesarin supaya bisa ngerekrut yang lain gitu kan ya. Itu salah satunya. Ya ini satu tantangan ya. Gimana caranya supaya orang bisa keluar, ya kita ganti dengan kebutuhan materinya dulu. Sambil ngaji gitu kan. Ke depan rencana antum apa? Ke depan rencananya apa? Untuk ke depan? Ya itu. Mudah-mudahan doain saat makin banyak bisa ngerangkul umat Nabi kembali ke jalan yang benar. Amin ya Bang. Di zaman yang seperti ini kan. Karena banyak faktor ya. Kita yang seperti ini bisa ngerangkul orang-orang yang seperti kita, dan ustadz yang lain tuh belum tentu bisa masuk ke situ. Iya. Betul. Memang ini satu tantangan lagi ya yang memang kita hadapi bersama. Menarik ya Sobat Seri, tapi jangan kemana-mana, nanti kita punya satu segmen lagi untuk membahas dengan sahabat Bilal. Alhamdulillah Sobat Serit ya, bersama saya masih ada ini sahabat Bilal dia yang juga ternyata konten kreator. Antum ini konten kreator ya? Ini ada ininya nih, ada YouTube-nya. Ini dilihat Bilal Ahmad Gofur, Tatobat ya. Tatobat ya. Ini antum nggak bikin lagi ini? Nggak diterusin? Nggak terus bikin konten-konten terus? Nggak? Masih sampai sekarang masih buat ya. Ini dilihat nih, ada yang sama Habib Umar, ada sambung ayat juga nih. Ada sambung ayat. Sambung ayat ya. Di sini ada sambung ayat. Ini ada sama Buya Yahya ya. Ini. Wah, bagus ini. Wah, ini di mana aja nih? Ada di mana aja ininya? Bikinnya? Banyak ya. Sama teman-teman enggak? Sendirian aja? Kadang sama teman, kadang sendirian. Sebetulnya konten apa yang paling disukai? Yang antum paling suka bikin konten apa? Mana paling suka? Itu baru nyoba kemarin, baru nyoba sambung ayat sih, Zat. Oh gitu. Tapi ini udah banyak nih. Iya. Ini udah baru nyoba ke jalan-jalan maksudnya. Oh, ke jalan gitu ya. Sambung kan ayat biasanya sendiri doang gitu. Coba ke masyarakat, ke jalan. Ini yang sambung ayat yang ini nih, yang sama apa nih? Sama tukang becak nih ya. Iya, Zat. Gimana pengalamannya sama tukang becak nih?
Di Pasuruan nih Ustaz kemarin. Pasuruan. Jauh banget Anteng ini jalan-jalannya. Di Jakarta udah nggak ada tukang beca, Ustaz. Ya di Jakarta jangan tukang beca lah. Sampah gitu apa gitu. Di Jakarta udah banyak yang bikin konten kayak begitu, Udah Ustaz. banyak ya. Pasuruan yang kurang ya. Terus kalau ini yang apa namanya sambung ayat ini kalau bisa terus diapain? Dikasih apa? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Antum dapat dari mana hadiahnya? Kenapa, Ustaz? Dapat dari mana hadiahnya? Duit pribadi, Ustaz. Oh, duit pribadi. Oh, belum ada sponsor gitu? Belum. Sangkain udah ada sponsor. Belum. Cuma pas kemarin aneh upload langsung banyak yang nge-DM, Ustaz. Apa tuh? Bang, CTF buat main sambung ayat lagi katanya. Apa sih game Tenzone apa? Suruh main lagi. Yang penting sambung ayat mainnya. Ada banyak yang mau transfer. Banyak ya. Bagus lah. Supaya itu bahkan yang ngamerain aja, temen yang ngamerain saat pas saya sudah selesai kan. 3 orang saya main sambung ayat, pas pengen pulang dia ngeluarin duit, Ustaz. Gitu. Bang lagi katanya. Bang lagi. Seru ya. Iya. Jadi kebaikan itu menular sebenarnya, Ustaz. Pasti Lihat kayak gitu sedekah dan lain sebagainya, kayak pengen ngelakuin juga dia gitu. Iya. Karena gini, kan secara fitrah itu hati kita itu condongnya sama kebaikan. Nah, Saat fitrah hati kita seneng. Orang tuh mau yang namanya penjahat, tapi kalau dia itu merasakan kebaikan, dia pasti senang. benar. Iya, makanya kita harus menampakkan kebaikan kepada semua orang. Itu kunci mengajak hijrah orang, gitu. Jadi orang itu kalau udah mendapatkan, merasakan nikmatnya kebaikan, dia nggak mau lepas. Benar. Ya, makanya kata Rasul, kebaikan yang satu itu akan membawa kepada kebaikan yang lainnya. Jadi kalau antum ingin tahu ya, ketika antum hijrah terus sekarang itu seneng berbuat kebaikan dan lain-lain gitu. Itu kenapa? Karena di belakangnya itu setelah hijrah itu antum tuh melakukan kebaikan dan akhirnya apa? Akhirnya hidup itu akan kemudian menyenangi kehidupan itu dengan melakukan kebaikan. Nanti kalau antum nggak melakukan kebaikan, antum akan jenuh. Aduh ini ngapain lagi hidup gitu? Kita harus bikin apa lagi ya gitu? Kebaikan apa lagi gitu? Nah, dengan begitu kemudian hidup itu akan terasa lebih bermanfaat. Ya kan? Kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Nah, kenapa kemudian orang yang bermanfaat itu tidak mau berhenti dari satu manfaat terus masuk ke manfaat yang lain? Karena dia merasakan kebahagiaan. Benar. Ada kebahagiaan tersendiri. Ya kan? Makanya tadi tuh sambung ayat, kasih. Terus kira-kira yang begini-begini lagi apa lagi? Yang antum lakukan selain sambung ayat apa lagi? Yang bikin orang senang? Banyak sih saat itu. Konten-konten kayak open pertanyaan gitu ke teman-teman ya kan. Ke netizen, follower. Alhamdulillah mereka pada nanya juga. Karena mereka kadang buat datang ke pengajian belum berani kan. Iya. Walhasil nanyanya lewat media sosial. Antum ya, kalau bisa sesekali datang ke tukang beca, datang ke orang-orang yang di pinggiran, cerita kisah Rasul. Cerita, mereka seneng loh. Mereka dengerin, nanti antum cerita, nih Rasul nih baik banget, begini cerita, berbagi itu sama mereka. Jadi ada komunitas yang dongeng kisah-kisah Nabi itu, ada komunitas yang dia datengin, udah tahu belum cerita ini? Oh belum, saya ceritain ya sambil istirahat ke tukang ojek yang kayak gitu. Boleh cerita buat next konten. Boleh tuh, ya bikin konten tuh situ, cerita ke tukang ojek dan lain-lain. Iya, mereka senang gitu sambil istirahat didongengin. Iya, selain sambung ayat dan lain-lain, lumayan tuh gitu. Nah, antum nanti buka aja di sosmed. Siapa-siapa yang mau bergabung gitu, yang mau ikut masuk dalam kebaikan, sama-sama tuh. Iya, sama-sama akhirnya jadi komunitas yang besar. Insya Allah tuh jadi tuh ya. Terus apa lagi rencana-rencana ke depan? Ya rencana ke depan doain saat biar punya majelis sendiri buat ngerangkul khusus teman-teman yang seperti Ana. Biar ada tempat ya kan. Iya. Mereka ya nggak semakin hancur mengikuti zaman ini. Yang penting kitanya sendiri
selalu istiqomah ya, meningkatkan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kan kalau misalnya gini, kalau di dalam konteks surah Al-Asr itu kan kita jelas sekali ya, di mana orang-orang itu semua rugi. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Pertama kali kitanya yang harus amanu, yang beriman. Dari iman itu kemudian wa amilus shalihat. Kemudian kita tunjukkan kepada nilai-nilai atau pekerjaan-pekerjaan amal soleh yang baik-baik. Setelah itu baru kita tawasau bil haq. Kita sebarin, ajak yang lain dan lain-lain, baru tawasau bis sabr. Kalau udah begini, kunciannya itu enak tuh. Ya, tapi kadang-kadang orang imannya belum kuat, belum ini, amal solehnya belum, udah pengen tawasau bil haq, udah pengen dakwah dan lain-lain, jadi kurang kuat gitu. Antum udah hafalan berapa banyak? Kenapa, Ustaz? Hafalan Quran udah berapa banyak? Belum, Ustaz, belum. Belum. Tapi juz amalnya udah lewat lah. Doa Ustaz biar bisa. Biar Kayak bisa. aneh-aneh. Iya ya, hafiz ya. Hafiz. 30 juz sudah ya. Ada ya. Kalah anak kalau jauh deh sama adek-adek. Udah hafiz, udah nikah lagi dia. Gak apa-apa, belum terlambat. Susul kayak Valentino Rossi. Salib di tikungan gitu ya. Kira-kira surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang antum paling suka itu surat apa? Nah, Ustaz? Surat Al-Quran, di dalam Al-Quran, surat-surat yang antum paling seneng itu surat apa? Yang paling Anda suka? Az-Zumar ayat 53 sih, Ustaz. Apa tuh? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Iya. Inna apa? Artinya pokoknya jangan putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang paling nyentuh sih waktu Ana hijrah pertama kali. Kenapa? Pertama kali apa tuh, bro? Itu ayat Az-Zumar itu. Dengar dari mana? Nangis sana ngebacanya itu. Dengar dari mana? Langsung baca apa dengar dari yang lain? Dari media sosial kalau nggak salah itu. Dari media sosial. Oh gitu. Jadi antum lagi lihat-lihat handphone gitu, terus buka tiba-tiba ayat itu. Muncul ayat itu. Oh gitu. Kemudian ini sekali ya, terinspirasi betul. Emang lagi ngerasain apa pada saat itu? Lagi apa? Kondisinya lagi seperti apa? Pada saat itu? Itu kan waktu masih awal-awal hijrah, saat. Awal-awal hijrah. Terus? Awal hijrah terus? Ngeliat ayat itu. Oh gitu. Itu pas pertama kali dibisikin atau pas sedang apa? Kenapa? Waktu awal dibisikin, yang dapat dengar bisikan, awalnya setelah itu atau lama setelah itu? Setelah itu. Oh setelah itu. Jadi setelah mendengar bisikan terus baca Quran. Baca Quran, dengar ayat itu. Oh gitu. Kemudian pas baca ayat itu apa yang dirasain gitu? Pas dengar baca ayat itu? Ya dirasainnya sedih ya, Ustaz. Oh gitu. Ternyata kita punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan pengampun ya kan. Selama ini kan kita dibikin putus asa tuh sama setan buat kembali kan. Seakan-akan kita pendosa yang paling besar sehingga nggak diterima. Kita buka nih ya, biar surat kita buka nih. Ntar mana nih? Tadi saya Az-Zumar ayat 53. Nih dia Az-Zumar ayat 53. Ayo baca. Ya. Nah, ayo. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah pengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Tuh Allah. Ya. Allah. Nah, jadi kuncinya di ayat ini tadi ya disebutkan la taqnatu min rahmatillah. Jadi artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan kamu berputus asa dari
rahmat Allah. Kenapa? Karena memang orang-orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah ini orang-orang yang seakan-akan tidak mengakui kebesaran Allah gitu. Padahal Allah ini kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun gitu ya, pemberi semuanya, dan inilah yang penting yang kita pahami, jangan sampai kita berputus dari rahmat Allah. Ya alhamdulillah ya, kita tadi sudah sharing pengalaman dengan sahabat Bilal ya, dan alhamdulillah tadi ditutup dengan surah Az-Zumar ya ayat 53 yang jangan sampai kita itu berputus dari rahmat Allah. Nah, semoga kita semuanya menjadi pejuang-pejuang ya, yang jangan mau kalah ya dengan perjuangan-perjuangan teman-teman kita, apalagi yang teman-teman yang seperti sahabat Bilal nih, yang berhijrah, yang kemudian masuk ke dalam berbagai petualangan yang alhamdulillah akhirnya menemukan ketenangan atau kegembiraan di dalam kehidupannya. Kegembiraan yang paling utama tentulah adalah taubat atau kembali kepada ridhonya Allah ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, silakan sama ini nih Sobat Share It, pemirsa di rumah nih. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Mungkin pesannya buat teman-teman sama kayak ayat tadi, Ustaz. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena senakal-nakalnya kita, sifat kita dibandingkan dengan sifat Allah, mau kita penzina, pembunuh, pemaksiat apapun, dibandingin hanya dengan tinggi sifat Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan Maha Pengampun, selesai perkara. Oh gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, Masya Allah. Nah, karenanya terus kita perbanyak pertebal keimanan kita, perbanyak amal soleh kita. Insya Allah ya, inilah ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, untuk Sobat Share It ya, bagi yang ingin kemudian memberikan pertanyaan atau apapun, kontak saja di akun IG @mnc.muslimtv ya, di @mnc.muslimtv ya. Silahkan, dan jangan lupa sebarkan kebaikan-kebaikan dengan cara menyebarkan program Share It ini ke semuanya ya, di sosmed dan lain-lain. Insyaallah ya, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang terinspirasi berhijrah dan melakukan kebaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya. Terima kasih nih ya, sahabat Bilal nih udah hadir, udah melapangkan waktunya. Dan ini juga saatnya saya undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.